Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Kali ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ya, dalam permainan ayam dan elang, sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bersama. Rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu atau Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau dalam bahasa Indonesia yaitu batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran Medan. Tindakan sekutu ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Masih ingatkah kalian tentang peta pikiran? Penggunaan kalimat efektif? Dalam membuat peta pikiran, kalian bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contohnya, untuk apa, yaitu apa ultimatum sekutu kepada rakyat Medan. Contoh lagi untuk mengapa sekutu datang ke Medan. Dan selanjutnya bisa
kalian pelajari sendiri atau kalian isi sendiri sesuai dengan isi bacaan yang ada di pertempuran medan area. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran medan area diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata, prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Contohnya, hyena. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Mari kita baca berita dari surat kabar berikut ini bersama-sama. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpase, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan, terpintar di bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip pada Telegram tanggal 9 September. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat mengubah hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpase dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Sumber merdeka.com. Kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Berikut ada beberapa contoh hewan untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu dengan cara mimikri. Pada pembelajaran 1 kalian sudah pernah mempelajarinya. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri yaitu ada pada di gambar, yaitu bunglon. Di sini ada bunglon yang berada di kayu yang berwarna coklat. Warna tubuhnya berubah menjadi coklat, dan yang satu bunglon yang berada di daun warnanya menjadi hijau. Berarti bunglon itu bisa merubah
warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempati. Itu dinamakan mimikri. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran medan area diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata, prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Contohnya, hyena. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Selanjutnya yaitu kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Ini tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Contoh, hewan yang memiliki kemampuan ini adalah belalang sembah. Kalau di daerah Jawa, khususnya di Kabupaten Trenggalek, binatang ini dinamakan ndeye. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.